Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa televisi Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Demikian pula para pemirsa televisi Al-Iman dan para pendengar Radio Al-Iman. Semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Nikmat taufik dan berbagai macam nikmat yang banyak. Dan alhamdulillah kita baru saja melewati bulan Ramadan 1441 Hijriah. Dan semoga yang menjadi harapan kita, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan seorang mukmin. Dan oleh karena itu, hendaklah kita terus istiqamah di dalam menjalankan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang kita tingkatkan ketika di bulan Ramadan. Hendaklah amal itu atau amalan-amalan tersebut juga kita tingkatkan di bulan-bulan sesudahnya. Inilah yang nama istiqamah. Istiqamah di atas ibadah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebagian ulama mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah Anda seorang yang senantiasa beribadah kepada Allah, yakni sepanjang tahun. Dan jangan menjadi orang yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan melanjutkan kajian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan salah satu pedoman hidup kita sebagai seorang muslim. Maka hadis Nabi alaihissalam adalah salah satu dari pegangan kita Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada atau pembukaan bab yang ke-95, bab istihbabi at-tabsyir wat-tahni'ah bil khair. Bab tentang dianjurkannya memberikan berita gembira dan memberikan ucapan selamat atas suatu kebaikan ya yang diperoleh oleh seseorang. Dan kita mengetahuinya, maka kita ucapkan berita gembira, ucapkan selamat kepada orang tersebut. Dalil-dalil dari Al-Quranul Karim telah disampaikan pada pertemuan yang sebelum ini. Terakhir adalah ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari surat Ali Imran ayat 45. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki
bikalimatin minhu ismuhul Masih. Ingatlah tatkala para malaikat berkata kepada Maryam, "Ya Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan berita gembira kepada engkau dengan kalimatnya, ya, dari kalimat tersebut yaitu akan lahir seorang anak, yaitu Isa bin Maryam, yang namanya ismuhu al-Masih ibnu Maryam." Nah, ini Allah memberikan berita gembira. Dan sebelumnya kita telah jelaskan bagaimana para malaikat juga memberikan berita gembira kepada Ibrahim dan istrinya, atau istri Nabi Ibrahim, Sarah, tentang akan lahirnya seorang anak, ya, yaitu Ishak, yang kemudian setelah Ishak akan mempunyai anak yang namanya Yakub. Maka memberikan berita gembira ini adalah salah satu amalan yang mulia, ya. Dan Islam selalu memberikan berita gembira, terutama kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin. Inilah yang harus kita amalkan. Ada takhwif dalam Quran dan Sunnah, yakni menakut-nakuti. Tetapi bagi seorang mukmin hendaklah dia selalu diberikan berita gembira. Bahkan seorang yang berbuat dosa, ya, kita ajak dia untuk bertaubat, kembali kepada Allah. Dan berita gembira bagi orang-orang yang bertaubat dengan taubat yang nasuh, taubat yang betul-betul ikhlas karena Allah, meninggalkan dosanya, maka Allah akan mengampuni orang-orang yang berdosa dan dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yang pertama kata beliau, qala An-Nawawi rahimahullah an Abi Ibrahim, dari Abu Ibrahim, wa yuqal Abu Muhammad, wa yuqal Abu Muawiyah. Sebagian ulama ada yang menyebutnya dengan Abu Muhammad, ada juga mengatakan Abu Muawiyah, yaitu Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Jadi dari Abu Ibrahim juga beliau dikatakan Abu Muhammad, juga beliau dikatakan Abu Muawiyah. Nama beliau adalah Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah radhiyallahu anha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wala nasaba. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira, menyampaikan berita, dan tentu berita ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberitahukan kepada Nabi SAW agar beliau menyampaikan kepada Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Apakah berita gembira tersebut? Bi baitin fil jannah, sebuah istana di surga. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, setiap kata istana di dalam hadis-hadis Nabi SAW, istana itu di surga. Setiap kata bait, ya, dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya, kalau disebutkan di surga, itu artinya istana. Sebuah istana. Berikan berita gembira
kepada Khadijah, yaitu sebuah istana di surga baginya yang terbuat dari min qasabin. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-qasab al-lu'lu'u al-mujawwaf. Al-qasab itu adalah permata-permata ya, yang dia itu ada lubang di tengahnya. Ya, ada rongganya. Ada rongga di tengahnya. Jadi intinya bahwa Allah akan memberikan kepada Ummul Mukminin radhiyallahu anha, yaitu Aisyah, yaitu Khadijah binti Khuwailid, sebuah istana di surga yang terbuat dari mutiara-mutiara atau permata-permata, la sakhaba fihi wala nasab. La sakhab. Ya, yang tidak ada di dalamnya teriakan-teriakan, suara-suara ribut, kebisingan-kebisingan, tidak ada di situ. Wala ta'ab, dan juga tidak ada kepayahan. Wala nasab. Nasab yaitu at-ta'ab. Nah, di dalam hadis ini, yang pertama bahwa kita mengetahui bahwa para sahabat yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla, tidak hanya 10 orang yang masyhur dengan al-asyaratu al-mubasysyaruna bil jannah. Ada 10 orang yang mereka diberikan berita gembira oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka akan masuk surga. Nah, mereka disebut dengan al-asyaratul mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang diberitahukan mereka masuk surga. Ini yang masyhur karena Nabi SAW menyebutkan mereka dalam satu hadis. Adapun yang beritahukan berita gembira untuk mereka dengan surga, tidak hanya 10 orang itu. Ya, tapi banyak yang lainnya. Di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya, Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu, dan yang lainnya dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berita gembira, ya. Semoga Allah pun demikian memasukkan kita dalam surganya dan rahmatnya, karunia-Nya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, zat yang maha pengasih, yang maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman, ya, kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi berita dari Abu Aufa atau hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW memberikan berita gembira kepada Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yaitu surga, yaitu istana di surga. Istana di surga. Sama-sama namanya istana. Di dunia juga ada istana. Tapi jangan dibayangkan istana yang ada di dunia sama dengan istana yang ada di surga. Hasya wa kalla. Tidak mungkin sama. Ya. Kita tidak bisa membayangkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan untuk kaum mukminin di surga kelak. Dan tentu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan tentu kita tidak meragukan tentang keimanan beliau radhiyallahu anha. Perjuangan beliau bersama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau adalah wanita atau istri yang memberikan kepada suaminya sugesti, semangat, ya, memberikan pada suaminya dorongan, ya, karena beliau tahu betul dan mengenal betul siapa suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Orang yang mulia, orang yang baik akhlaknya, orang yang selalu membantu orang-orang yang fuqara dan masakin, orang yang memuliakan tamu, dan berbagai akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi SAW. Maka ketika Nabi SAW kembali dari gua Hira untuk menyampaikan
kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, kepada istrinya yang beliau cintai, kedatangan seseorang ya yang menyampaikan kepada beliau wahyu, yaitu Jibril alaihissalam, maka dengan spontan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, wallahi ma akhzakallah. Demi Allah, tidak mungkin Allah menghinakanmu. Karena apa? Beliau tahu siapa suaminya beliau ini. Sallallahu alaihi wasallam. Perangainya, akhlaknya, budi pekertinya. Karena beliau disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum mengangkat menjadi Rasul, yaitu dari sisi akhlak beliau, perangai beliau, sifat-sifat kemuliaan beliau sudah dipupuk, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau akan menerima beban. Bebannya tidak ringan. Bebannya berat. Yaitu dakwah di jalan Allah, mengajak manusia kepada Allah dari kesyirikan kepada tauhid, dari kejahiliaan kepada ilmu. Ya. Oleh karena itu, beliau harus ditempa akhlaknya sebelum disampaikan amanah, dipikulkan kepada beliau amanah untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan pentingnya perangai yang mulia, pentingnya akhlak yang mulia. Ya. Karena akhlak dilihat dari seseorang, dari zahirnya orang itu. Ya, dari lahirnya, dari apa yang tampak pada orang itu. Nah, oleh karena itu tidak boleh seorang mukmin menggampangkan, meremehkan masalah perangai, masalah akhlak, masalah adab, karena ini adalah bagian dari misi Islam, ya, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan beliau bersabda dalam hadis yang sahih, "Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, kata Nabi alaihissalam, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Jadi Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau adalah orang yang minas sabiqin al-awwalin, dari orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam, yang pertama-tama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya wahyu kepada beliau. Makanya beliau mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau berjuang bersama Nabi alaihi wasallam. Perjuangan akan agama Allah, memperjuangkan agama Allah di kota Mekah bersama suaminya dengan apa yang beliau miliki, harta bendanya, kedudukannya, status sosial beliau di tengah masyarakat, ya, dan berbagai hal yang beliau miliki, beliau korbankan untuk membela, untuk mendukung, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu taala anha. Semoga Allah ridha kepada beliau, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, itu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi beliau mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini bahwa Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, seorang istri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering menyebut tentang Khadijah radhiyallahu anha. Ya, setelah Khadijah meninggal, setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau menyebut tentang kebaikan-kebaikan Khadijah. Sampai-sampai menimbulkan kecemburuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu hal yang wajar. Hal yang wajar.
yang menunjukkan bahwa mereka semuanya ummahatul mukminin menginginkan kebaikan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kesetiaan. Kehidupan seorang suami dan istri. Bagaimana Rasulullah SAW begitu mencintai istrinya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Beliau tetap mencintai Khadijah meskipun Khadijah telah meninggalkan beliau duluan. Ini menunjukkan kesetiaan dan kebaikan. Hayyan wa mayyitan. Baik ketika istrinya masih hidup maupun ketika istrinya telah meninggal. Ini pola hidup yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau mencintai istri-istri beliau. Demikian pula istri-istri beliau mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah orang-orang yang mulia, ummahatul mukminin. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk memberikan berita gembira. Memberikan berita gembira. Dan ini salah satu perangai. Masih ada lagi kisah-kisah yang lainnya sebetulnya tentang berita gembira. Yang diberikan oleh para sahabat kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Juga ini menunjukkan perangai dan adab-adab atau akhlak yang mulia ketika seorang mendapatkan seseorang atau mendapatkan satu nikmat dari Allah Azza wa Jalla, maka kita ikut mendoakannya, ikut mengucapkan selamat baginya, ikut untuk memberikan berita gembira kepadanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan masalah ini dengan terurai dengan indahnya dan bagusnya. Di antara disebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad tentang perangai, yaitu memberikan tahniah, ucapan selamat, memberikan berita gembira, yang ini merupakan perangai orang-orang yang soleh, perangai orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala memberikan berita gembira kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Allah memberikan berita gembira kepada siapa yang Allah kehendaki. Dari hamba-hambanya akan surga Allah. Sebagaimana dalam hadis ini, berita gembira dari Allah Azza wa Jalla kepada Ummul Mukminin Aisyah Khadijah radhiyallahu anha, bahwa beliau mendapatkan istana di surga Allah Subhanahu wa taala yang dibangun dengan mutiara-mutiara yang berongga, yang tidak bisa kita bayangkan seperti apa mutiara itu, dan berbagai macam bentuknya atau berbagai macam warnanya dan keindahannya, semua itu tidak mungkin kita bayangkan. Karena Allah menjanjikan bagi orang-orang beriman untuk di surga mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara bi bali basyarin, dan tidak pernah terlintas dalam benak atau dalam hati seorang manusia. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah di dalam bab tentang memberikan berita gembira. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu annahu tawadda'a fi baitihi. Dan dari Abu Musa al-Ash'ari, namanya Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau mengatakan annahu tawadda'a fi baitihi, pernah beliau, yakni pada suatu hari beliau berwudu di rumahnya. Tsumma kharaja, kemudian beliau keluar meninggalkan rumahnya, lalu beliau berkata, faqal la alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la akunanna ma'ahu yaumi hadha. Sungguh
aku benar-benar akan menemani ya Rasulullah SAW. Aku akan senantiasa dengan beliau pada hari ini. Pada hari ini. Jadi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an bertekad untuk mengosongkan hari tersebut dengan menemani Rasulullah SAW. Mengikuti beliau dimanapun beliau berada. Ya, beliau ingin menemani Rasulullah SAW. Fajar al-masjidah. Maka Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu wajjaha hahuna. Maka beliau pun bertanya kepada mereka, entah kepada istri-istri Nabi SAW atau kepada sebagian sahabat yang ada di situ. Intinya bahwa Abu Musa al-Asy'ari ya bertanya kepada mereka, di mana Nabi SAW? Ya. Maka mereka menyebutkan faqalu wajjaha hahuna. Beliau sedang menuju ke arah yang mereka tunjukkan arah perginya Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, fakharajtu ala atharihi as'alu anhu. Maka aku pun keluar mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Musa al-Asy'ari mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin mencari beliau. Hatta dakhala bi'ra Aris. Sampai beliau masuk ke sebuah ke dalam satu tempat yang di sana ada bi'ir Aris, ada sumur, namanya sumur Aris. Fajalastu indal babi hatta qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu wa tawaddaa. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari karena melihat Nabi SAW sedang berada di satu tempat, ya beliau hanya menunggu di depan tempat tersebut. Ya, bi'ir Aris, sumur Aris. Sampai Rasulullah SAW menyelesaikan hajatnya, lalu beliau berwudu, fakumtu ilaihi. Maka aku pun bangkit, kata Abu Musa al-Asy'ari, aku bangun menuju kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa qad jalasa ala bi'ri Aris. Dan ternyata beliau SAW sudah duduk di bibir dari sumur Aris. Ya. Watawassata kuffaha. Beliau mengambil posisi yang di tengah. Ya, di posisi yang di tengah. Yang dalam duduknya di bibir dari sumur tersebut. Wa kasyafa an saqaihi. Bahkan tersingkap atau beliau membuka kedua betisnya. Wa dallahuma fil bi'ri. Dan beliau memasukkan kedua kaki beliau ke arah sumur. Ya, jadi ibaratnya orang yang duduk ada sumur, kemudian duduk menghadap ke sumur. Kakinya sambil dimasukkan atau ke arah sumur. Dan beliau duduk di atas bibir sumur itu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasallamtu alaihi summan saraftu. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, maka aku pun mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Summan saraftu. Setelah mengucapkan salam kepada beliau, aku pun berpaling. Aku pergi dari tempat itu. Fajalastu indal bab. Dan aku duduk di pintu dari tempat itu. Ya. Aku duduk di pintu dari tempat yang dimasuki oleh Nabi SAW tersebut. Yang di sana ada bi'ir Aris.
Fajalastu indal babi. Fakultu. Kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari sambil duduk di pintu tersebut, aku berkata, la akunanna bawwaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yaum. Aku akan menjadi seorang penjaga pintu Rasulullah SAW pada hari ini. Jadi beliau sudah berniat untuk tetap berada di pintu itu, ya, menjaga atau menjadi sebagai seorang yang penjaga pintu bagi Nabi SAW yang sedang berada di tempat itu. Faja'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu fadafa'al baba faqultu man hadha. Maka datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lalu beliau mendorong pintu. Ya, mendorong pintu di tempat tersebut. Faqultu man hadha. Kata Abu Musa al-Asy'ari, aku bertanya, man hadha, siapa ini? Ya. Faqal Abu Bakrin. Abu Bakar menjawab, bahwa beliau adalah Abu Bakar. Faqultu ala rislik. Maka aku berkata, ini Abu Musa berkata kepada Abu Bakar Siddiq, ala rislik, sebentar. Ya, jadi beliau mengatakan sebentar, ya, jangan masuk dulu. Ya, aku akan bertanya kepada Nabi SAW atau memberitahukan Nabi SAW. Ala rislik. Kata Abu Musa al-Asy'ari kepada Abu Bakar Siddiq, sebentar, sejenak. Thumma dhahabtu faqultu ya Rasulullah, hadha Abu Bakrin yasta'dhin. Kemudian aku datang menemui Rasulullah SAW dan aku berkata, wahai Rasulullah, ini ada Abu Bakar, ya, dia minta izin untuk masuk. Untuk masuk. Faqal i'dzan lahu wa basyiru bil jannah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izinkan dia. Izinkan dia. Yani izinkan Abu Bakar Siddiq untuk masuk, wa basyirhu bil jannah, dan berikan berita gembira kepadanya akan surga Allah untuk beliau. Bahwa beliau akan masuk surga. Fa aqbaltu hatta qultu li Abi Bakrin. Maka aku pun kembali, aku datang menemui Abu Bakar Siddiq. Ya, qultu li Abi Bakar, kemudian aku berkata kepada Abu Bakar Siddiq, udkhul wa Rasulullah sallallahu alaihi yubashshiruka bil jannah. Silakan masuk. Dan Rasulullah SAW memberikan berita gembira kepada engkau, yaitu dengan surga. Berita gembira untukmu dari Rasulullah SAW, bahwa surga Allah untukmu. Fadakhala Abu Bakrin hatta jalasa an yaminin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fil kuffi. Maka masuklah Abu Bakar Siddiq. Kemudian beliau datang masuk dan langsung duduk di sebelah kanan Rasulullah SAW. Ya, di bibir sumur itu. Beliau mengambil posisi di sebelah kanan Nabi SAW. Wadalla rijlaihi fil bi'ri kama sana'a Rasulullah SAW. Dan beliau masukkan, beliau ulurkan kaki beliau, kedua kaki beliau ke dalam sumur sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kasyafa an saqaihi, dan beliau juga membuka ini kedua betisnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raja'tu wa jalastu. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kemudian aku kembali, yakni ke posisi semula di tempat, di pintu, ya, di pintu kebun itu, ya. Tsumma tsumma raja'tu wa jalastu. Kemudian aku kembali ke tempatku dan aku duduk. Ya, karena beliau menjadi penjaga pintu Nabi SAW pada hari itu. Wa qad taraktu akhi yatawadda wa yalhaquni. Dan aku, kata Abu Musa al-Asy'ari, yakni ketika beliau datang dari rumahnya, beliau itu meninggalkan saudaranya. Abu Musa al-Asy'ari, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani radhiyallahu anhu, beliau itu mempunyai saudara. Sebagian ulama mengatakan ada dua saudaranya. Ya. Yang satu namanya Abu Ruhmin, yang dua namanya Abu Burdah. Abu Burdah al-Aslami, ya, seorang sahabat yang masyhur. Jadi Abu Ruhmin
dan Abu Burdah. Sebagian ulama mengatakan ada 3. Ada juga saudaranya beliau yang satunya, yaitu yang namanya Muhammad. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa ashharuhum Abu Burdah wa ismuhu Amir. Yang paling masyhur di antara saudara-saudara Abu Musa al-Asy'ari adalah Abu Burdah. Yang paling masyhur. Namanya adalah Amir. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang duduk di pintu itu, kata beliau, dan aku ketika akan keluar dari rumahku, ketika aku berwudu, aku itu meninggalkan saudaraku. Ya, taraktu akhi. Yang mana saudaraku itu ketika itu sedang berwudu, ya tawadda, wa yalhaquni. Dan aku berharap dia itu akan mengikuti aku. Ya. Fakultu, maka aku berkata, ini menunjukkan cintanya Abu Musa pada saudaranya. Ya. Fakultu in yuridillahu bifulanin yuridu akhahu khairan ya'ti bihi. Kata Abu Musa al-Asy'ari, kalau memang Allah menghendaki kebaikan, yakni bagi saudaranya itu, pasti ya saudara itu akan datang. Jadi akan datang ke tempatnya Abu Musa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di situ juga sudah ada Abu Bakar Siddiq. Ketika beliau Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu sedang memikirkan saudaranya yang beliau ketika itu meninggalkan di rumahnya dan menyuruh untuk mengikutinya, fa idza insanun yuharrikul bab. Tahu-taunya ada orang yang menggerakkan pintu. Ketika Abu Musa sedang memikirkan saudaranya dan mengatakan, seandainya Allah menghendaki kebaikan bagi saudaraku, maka tentu dia akan datang. Ketika itu ada seorang yang menggerakkan pintu kebun tersebut. Fa idza insanun yuharrikul bab. Faqultu man hadza? Kata Abu Musa al-Asy'ari, oh bertanya, siapa ini? Yani siapa yang menggerakkan pintu itu? Faqal Umar ibn Khattab. Maka dijawab oleh Umar bin Khattab bahwa aku adalah Umar bin Khattab. Ketika ditanya oleh Abu Musa al-Asy'ari. Faqultu ala rislik. Maka aku berkata, sabar. Ya. Sebentar. Sejenak. Thumma ji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasallamtu alaihi. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sallam. Aku ucapkan salam kepada beliau. Fakultu hadza Umar yasta'dzin. Aku berkata pada beliau, ini ada Umar yang depan pintu dan dia izin untuk masuk. Faqal idzan lahu basyiru bil jannah. Maka kata Nabi alaihi wasallam, izinkan beliau dan berikan berita gembira kepada beliau, yaitu surga Allah untuk beliau. Fajitu Umar. Maka aku kembali menemui Umar. Faqultu Adhina wa yubashshiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Maka aku berkata kepada Umar bahwa beliau Nabi SAW mengizinkan kamu yakni untuk masuk. Dan beliau memberikan berita gembira kepadamu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Fadakhala fajalasa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil quffi an yasarihi. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ya dan duduk di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di tepi atau di bibir sumur tersebut. Wa dalla rijlaihi fil bi'r. Dan dia memasukkan juga kedua kakinya ke arah sumur. Ya. Tsumma raja'tu fajalastu. Kemudian aku kembali, kata Abu Musa al-Asy'ari, aku kembali yakni ke tempat semula dan aku duduk. Itu di pintu kebun itu. Ketika hal tersebut, fakultu man hadza? Tiba-tiba ada orang yang datang. Ya, ada orang yang datang. Lalu aku katakan, siapa ini? Faqal Utsman ibnu Affan. Maka orang itu berkata, aku adalah Utsman bin Affan. Fakultu ala rislik. Maka aku katakan, sebentar. Waji'tun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Maka kemudian aku mendatangi
Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku beritahukan kepada beliau, faqala i'dzan lahu wa basyiru bil jannah ma'a balwa tusibuhu. Kata Nabi SAW, izinkan dia, yakni untuk masuk, dan berikanlah berita gembira kepadanya, itu surga Allah untuknya, bersamaan dengan ujian yang akan menimpa beliau. Faji'tu faqultu, maka aku datang kembali ke pintu, lalu aku katakan, udkhul, masuklah. Ya. Wa yubashshiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati ma'a balwa tusibuk. Dan Rasulullah SAW memberitakan berita gembira kepada engkau berupa surga bersamaan dengan ujian yang akan menimpamu. Fadakhala fawajadal kuffa qad muli'a. Maka Utsman bin Affan masuk dan dia melihat bahwa bibir sumur itu telah, yakni sudah penuh. Fajalasa wijahahum, maka datanglah beliau Utsman bin Affan dan beliau duduk di depan mereka. Ya. Duduk di depan mereka. Wijahahu. Beliau duduk di depan mereka, depannya Rasulullah SAW, depannya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Minasyiqqil akhar, dari sisi sumur yang lainnya. Qala Sa'id ibn Musayyib, fa'awwaltuha kuburahum. Kata Sa'id bin Musayyib, Ibnu Musayyib, salah satu periwayat hadis ini, kata beliau, maka aku mentakwilkan ya tentang kejadian itu bahwa ini adalah menunjukkan kuburan mereka. Jadi kuburan Nabi SAW dan dua sahabatnya itu berdekatan. Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Sedangkan kuburan Utsman bin Affan di sisi yang lain, yaitu di Baqi. Ini takwil dari Sa'id bin Musayyib tentang kejadian dan peristiwa ini. Wa zada fi riwayatin wa amarani Rasulullah sallallahu bihifdzil bab. Dalam satu riwayat kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Rasulullah SAW memerintahkan beliau untuk menjaga pintu. Jadi beliau ketika duduk di pintu kebun itu, beliau memang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjaga pintu tersebut. Wa fiha anna Utsman hina basyarahu basyarahu hamidallah ta'ala. Ya. Thumma qala Allahul musta'an. Dan dalam riwayat yang lain, ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ya memberikan berita gembira kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahwa beliau akan mendapatkan surga bersamaan dengan ujian yang akan menimpa diri beliau, hamidallahu taala. Hamidallah taala. Beliau memuji Allah. Jadi Utsman bin Affan mengatakan alhamdulillah. Beliau memuji Allah taala. Thumma qala Allahul musta'an. Kemudian beliau mengatakan, ya, hanya kepada Allah tempat memohon pertolongan. Ini ketika beliau diberitahukan bahwa ada ujian yang akan menimpa diri beliau. Dan betul ternyata di akhir masa khilafah beliau dibunuh oleh sekelompok orang-orang Khawarij yang benih-benih Khawarij yang ada pada saat itu, yang tidak ridho dengan kebijakan-kebijakan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Baik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ya dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala ke dalam bab ini karena di sini banyak mengisahkan tentang bisyarah, tentang berita gembira yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, berita gembira itu berupa surga Allah untuk mereka. Ya. Makanya An-Nawawi masukkan hadis ini di dalam bab ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu diketahui bahwa An-Nabi SAW, beliau itu pada hakikatnya dalam kehidupan keseharian beliau
dalam menjalankan tugas, menyampaikan risalah Allah, tugas sebagai seorang kepala negara, tugas sebagai seorang panglima perang, ya, dan seterusnya. Beliau itu tidak pernah mengambil seorang bawab, penjaga pintu. Ya. Jadi tidak ada orang menjaga pintu rumah beliau. Ya. Nah, ini kejadian ini hanya, ya, ini kejadian bersama Abu Musa al-Asy'ari. Ya, dan ini bukan di rumah beliau. Ini bukan di rumah beliau. Di satu kebun yang di sana ada sumur aris. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang adab-adab di dalam istidzan. Jadi izin ketika akan masuk rumah seseorang. Islam agama yang sempurna. Semua sudah diatur oleh Islam. Semua sudah diatur oleh Islam. Ya. Di antara yang diatur oleh Islam adalah adab dalam meminta izin ketika akan masuk di sebuah rumah misalnya, atau di sebuah tempat yang memang di situ ya dijaga. Ya. Tidak sembarang orang suruh izin untuk masuk. Bagaimana pada kejadian yang terjadi bersama Abu Musa al-Asy'ari bersama Nabi SAW. Nah, di antara adab-adab yang disebutkan dalam hal minta izin, yaitu bahwa seorang harus ketika akan masuk rumah seorang atau di tempat seseorang yang tidak sembarang orang masuk, hendaknya dia minta izin. Ya. Minta izin untuk masuk istidzan. Dan hikmah dari istidzan itu, ketika kita akan masuk rumah seorang, kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengucapkan salam, mengetuk pintu, minta izin boleh masuk atau tidak. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga aurat orang-orang yang ada dalam rumah. Karena dalam rumah itu mungkin ada wanita-wanita yang bukan mahram bagi orang yang datang. Mereka dalam keadaan terbuka aurat mereka. Entah mungkin rambutnya atau tangannya, ya, dan yang lainnya. Maka dari itu dianjurkan, disyariatkan kita untuk meminta izin. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, innama syuri'al istidzan min ajlil basar. Ya, meminta izin itu disyariatkan dalam rangka apa? Menjaga pandangan. Karena pandangan berbahaya. Jangan digampangkan masalah pandangan. Semua fitnah yang terjadi di dunia ini, dari hal-hal yang berkaitan dengan syahwat, yang berkaitan dengan perceraian, yang berkaitan dengan perzinaan, yang berkaitan dengan berantakannya rumah tangga seseorang, ya, salah satu sebab utama adalah ini, mata. Pandangan mata. Dan seorang jangan merasa dirinya, dia terlindung dari syaitan. Dia tidak mungkin digoda oleh syaitan. Jangan. Kita ini manusia biasa. Kita ini manusia yang lemah. Ya. Dan syaitan selalu merongrong seseorang. Untuk apa? Untuk berbuat maksiat. Kalau syaitan tidak bisa menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan syirik, ke dalam perbuatan bid'ah, ya, maka dia disuruh untuk berbuat dosa. Dosa-dosa besar. Berbuat maksiat pada Allah Ta'ala. Ya. Maka jangan seorang merasa diri, Masya Allah, aku ini dibentengi oleh Allah Ta'ala, tidak mungkin digoda oleh syaitan. Ya, jangan. Ya. Hendaknya seorang, dan setiap orang tahu tentang dirinya. Ya. Dan syaitan mempelajari diri seseorang. Mana kelemahannya? Ada orang kelemahannya di duit.
Nah, dari pintu itu dimasuki oleh syaitan. Ada orang yang kelemahannya di pandangan matanya. Maka dari pintu itu dimasuki oleh syaitan. Ada orang yang kelemahannya di syahwatnya. Maka dari pintu itu syaitan akan masuk. Maka dari itu seorang harus dia itu introspeksi dirinya. Selalu berlindung pada Allah Ta'ala. Ya. Jangan merasa diri Masya Allah tidak bakal digoda oleh manusia. Tidak. Ya. Kita ini makanya Allah menyuruh kita untuk apa? Selalu berlindung pada Allah. Dari godaan syaitan. Ya. Dari godaan syaitan. Maka dari itu istidzan. Ya. Izin itu dianjurkan kita izin. Ketika masuk rumah seorang, minta izin pada tuan rumahnya. Min ajlil basor. Karena pandangan. Maka pergaulan harus hati-hati. Ya. Dan semua pergaulan kita. Harus waspada, harus hati-hati. Jangan kita gampangkan masalah pandangan mata ini. Ya. Ini salah satu malapetaka ya gara-gara mata yang tidak terkendali. Ya. Mata yang tidak terkendali. Ya, orang yang melepaskan pandangannya. Ada syaitan masuk dalam hatinya. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim. Memerintahkan pada kaum mukminin dan kaum mukminat. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wa yahfadhu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum mukminin. Hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mata mereka. Dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Yang demikian lebih baik bagi mereka, wathar, dan lebih suci bagi mereka. Menjaga pandangan. Kemudian Allah menyebutkan pada kaum mukminat, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakanlah kepada kaum mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ya, jangan gampangkan masalah mata. Jangan mensucikan diri kita. La tuzakku anfusakum. Kata Allah Ta'ala, jangan kamu mensucikan diri kalian. Oh, terbebas dari virus maksiat. Terbebas dari virus mata yang maling. Ya, jangan. Ya, hendaknya seorang menjaga dirinya. Selalu ta'awud iltija ilallah. Selalu mohon perlindungan pada Allah. Dari godaan syaitan. Ya, dari hawa nafsu syahwatnya. Ya, yang menyimpang dari jalan yang benar. Ini yang harus kita upayakan siang dan malam. Kaum muslimin dan kaum muslimat para pemirsa rahimani rahimakumullah. Jadi kita dianjurkan untuk istidzan sebelum masuk ke dalam rumah seseorang. Kemudian dalam minta izin itu adalah adab yang baik. Pertama misalnya kita mengetuk pintu. Tok, 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 assalamualaikum. Jadi tidak sekedar mengetuk, tapi ucapan salam. Kemudian kita berhenti sejenak. Kalau ada orang yang datang, alhamdulillah. Yang buka pintu. Tapi kalau tidak, kita ketuk lagi. Yang kedua, tapi ada jaraknya. Yang kedua dengan yang pertama. Tok, 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 assalamualaikum. Berhenti sejenak. Kalau ada yang keluar, alhamdulillah. Kalau tidak, maka ketuk yang ketiga kali, ucapkan salam. Ini adab. Kalau sampai 3 kali, kita mengetuk pintu rumah itu, kemudian kita mengucapkan salam, ternyata tidak ada yang membuka, pulanglah. Pulang. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara adab dalam minta izin, ketika misalnya orang di dalam rumah bertanya, tatkala kita mengetuk pintu mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian orang di dalam rumah mengucapkan waalaikumsalam. Siapa ya? Nah, kita harus menjawab nama. Jangan mengatakan saya. Siapa ya? Saya. Lah Anda ini siapa? Sebutkan nama. Saya fulan. Siapa ya? Saya Fatimah. Misalnya. Saya Ahmad. Misalnya. Sebutkan nama.
Jadi jangan hanya sekedar saya. Ya, ini termasuk juga hal yang mengaburkan. Ya, sehingga orang dalam rumah bisa curiga, siapa orang ini? Kok hanya mengatakan saya? Nah, jadi untuk supaya lebih jelas, kita menyebut nama. Ketika kita menyampaikan atau meminta izin. Sama halnya dalam kita nelpon. Ya, kalau misalnya ada telepon yang masuk, kadang-kadang orang yang tidak dikenal, ya, kemudian kita ditanya siapa ya? Saya dengan siapa ya? Ya, sebutkan nama. Oh, saya Fulan bin Fulan. Jadi jelas. Nah, ini diantara adab-adab dalam minta izin masuk ke rumah. Kemudian juga diantara adab dalam minta izin untuk masuk rumah seorang, ya, bahwa seorang tidak boleh masuk sebelum diizinkan. Seorang tidak boleh masuk sebelum diizinkan. Kemudian posisi orang yang menunggu ketika dia minta izin, kalau pintunya terbuka, dia tidak berdiri di tengah pintu, tapi dia berdiri di samping pintu. Ya, dia berdiri di samping atau di sisi pintu itu, sehingga dia bisa menjaga pandangannya dari melihat yang di dalam rumah itu. Ini di antara adab-adab yang telah diajarkan oleh Islam kepada kita. Ya, yang telah diajarkan oleh Islam kepada kita, dan alangkah mulianya agama kita dengan tuntunan dan ajarannya. Ya, maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla ala nikmatil Islam wa nikmat sunnah, atas nikmat Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan menyampaikan lagi pelajaran-pelajaran yang lain dari kisah tentang Rasulullah dan Abu Musa al-Asy'ari, yang di sana beliau meminta kepada Nabi SAW untuk menjadi penjaga pintu beliau di kebun tersebut. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari penjelasan kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan berikutnya para pendengar dan juga pemirsa Roja, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon atau pesan singkat. Baiklah, kami coba angkat di layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung secara langsung di pagi hari ini. Baik, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana Ibu? Dengan Umu Abdurrahman, Tangerang Ustaz. Silakan Umu. Ini Ustaz, apakah diperbolehkan kita berzikir tapi di dalam hati aja gitu Ustaz? Baik. Terus yang kedua, kalau kita masuk ke kamar mandi cuma ngambil sesuatu, misalkan ngambil gayung atau kan ngambil ember, terus apakah kita harus membaca doa masuk kamar mandi atau tidak ya Ustaz? Nah. Terima kasih Ustaz, mohon penjelasannya ya. Ya, ditunggu jawaban dari Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, silakan. Zikir itu pada hakikatnya ada dua macam zikir. Ada zikrul qalbi dan ada zikrul lisan. Jadi pernah saya jelaskan. Zikrul qalbi wahwal asal. Zikir dalam hati ini adalah asalnya. Ketika seorang selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, kapan dan dimanapun dia berada, dia selalu hatinya dengan Allah azza wa jalla. Dan ini pokok dari zikir. Karena dengan zikir yang hati ini tadi, diharapkan dapat mencegah seorang dari bermaksiat pada Allah azza wa jalla. Ya, dia berzikir dalam hatinya bahwa Allah maha melihat kepadanya. Ya, Allah maha mengetahui tentang keadaannya, tentang hatinya, tentang niatnya, tentang perbuatannya. Ini bagian dari zikir, ya, dalam hati. Atau bisa juga zikir dalam hati itu berupa azkar. Seorang membaca zikir-zikir tapi dalam hatinya, tidak dengan ucapannya. Ini sebagian ulama juga mengatakan demikian dan membolehkannya. Ya, subhanallah, 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 tapi dengan hatinya, tidak dengan ucapan lisannya. Ini yang pertama dan itu dibolehkan. Yang kedua, zikrul lisan. Zikir lisan ini adalah baik. Kita dianjurkan berzikir pada Allah Ta'ala. Ya. Ketika seorang datang kepada Nabi SAW,
Dia mengatakan, ya Rasulullah, syariat Allah ini sudah banyak bagi aku. Ya, syariat ini sudah banyak bagi aku. Ini dia menganggap sesuatu yang sudah yang berat baginya atau banyak baginya. Maka dia minta satu amalan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepadanya, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Jadi hendaknya lisanmu selalu basah karena berzikir pada Allah Ta'ala. Ya, jadi zikir ada dua macam. Ada zikrul qalbi wa huwal aslu. Dan ada zikrul lisan wa huwa hasanun. Sebagaimana dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala. Jadi kita dianjurkan banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Baik zikir dengan hati kita, selalu mengingat Allah. Ya, bahwa Allah mengawasi kita, Allah memantau kita, Allah melihat kita. Sehingga kita mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan kita meningkatkan amal-amal kebaikan kita karena kita melihat, mengetahui bahwa Allah selalu memantau kita dan mengetahui keadaan kita. Yang kedua ada zikrul lisan, dan ini juga amal-amal yang di antara amal-amal soleh yang baik dan mulia. Jadi ini dibolehkan. Bahkan dianjurkan. Kemudian pertanyaan kedua, sebetulnya kalau kita membaca kitab-kitab tentang adab-adab masuk ke dalam WC atau toilet misalnya, atau kamar mandi, itu yang dimaksud masuk untuk hajat kita. Hajat yang dimaksud adalah buang air besar, atau buang air kecil, atau mandi. Ya. Nah, kita dianjurkan membaca doa tersebut. Adapun seorang misalnya hanya ingin ambil sabun, kemudian dia keluar, ambil sabun, atau ambil ciduk, gayung, kemudian keluar, wallahu a'lam. Ya dia ini tidak perlu, atau tidak dianjurkan membaca doa itu. Ya, wallahu a'lam. Bisa tanya juga pada ustadz yang lain. Tapi intinya dari apa yang kita pahami dalam mempelajari adab-adab masuk toilet, itu ketika kita akan membuang hajat. Baik buang air besar, buang air kecil, atau akan mandi. Ya. Adapun keperluan yang sebentar, kita masuk, yang mengambil sesuatu, maka wallahu a'lam tidak dianjurkan membaca doa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Pertanyaan berikutnya kami angkat dari pesan singkat yang telah masuk. Seorang ibu bertanya dari Jawa Timur, Ustadz, bagaimana sikap seorang istri apabila suami memutuskan silaturahmi dengan keluarga istri? Barakallahu fikum, mohon nasihatnya Ustadz. Silaturahim adalah suatu hal yang diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan oleh Rasulullah. Dan Allah melarang kita memutus silaturahim. Ya. Dan yang dimaksud dengan menyambung rahim itu pertama kali adalah, yaitu yang dimaksud dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Ya. Bahkan Nabi SAW mengancam orang yang memutus silaturahim bahwa dia tidak akan masuk surga. Ya. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutus rahimnya. Ini menunjukkan beratnya atau menunjukkan wajibnya menyambung hubungan rahim itu. Dan seyogyanya sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, hendaknya dia menjadi contoh. Ya, untuk mengarahkan kepada istrinya kebaikan. Salah satu kebaikan adalah agar dia bersilaturahmi dengan keluarganya. Ya. Memang di antara keluarga itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Ya. Kadang-kadang di antara famili kita, keluarga kita, ada yang lisannya kurang baik, perbuatannya kurang baik, tapi ada di antara mereka orang-orang yang baik. Ya. Nah, bagi mereka yang memang kurang baik, kita tetap menjaga. Ya. Tetap menjaga hubungan silaturahim, tapi juga menjaga dari bahaya lisannya, dari perbuatannya. Mungkin kita sekedar mengucapkan salam, assalamualaikum, bagaimana keadaannya, baik, ya.
Jadi ini seyogyanya yang dilakukan oleh seorang suami justru menjadikan atau mengajarkan kepada istri agar silaturahmi kepada keluarganya. Karena dia tidak bisa lepas dengan rahimnya. Selama itu terkendali, tidak ada hal-hal yang negatif, ya. Lain halnya kalau mungkin berbahaya, itu pun tetap dia menjaga, ya, dengan ketentuan-ketentuan. Adapun menyuruh atau menghalangi seorang istri atau seorang suami dari bersilaturahmi dengan keluarga mereka, ini suatu perbuatan yang jelek, suatu perbuatan dosa. Demikian pula kadang-kadang ada seorang istri yang dia menghalangi suaminya dari bersilaturahmi dan keluarganya. Bahkan kadang-kadang dan orang tuanya. Ini pun perilaku yang tidak baik. Jadi intinya marilah kita takut pada Allah Ta'ala dalam hal masalah silaturahim ini. Ya. Kita seperti dianjurkan, diperintahkan untuk menjalin hubungan silaturahmi, dan kita hendaknya menjadi orang yang mendukung hal itu selama ada batasan dengan batasan-batasannya. Ya. Bahkan silaturahmi mendatangkan apa? Mendatangkan rezeki. Silaturahmi memanjangkan umur seseorang. Ya. Maka kejarlah fadilah-fadilah itu. Dan tetap semua kita menjaga aturan-aturan Islam, syariat Islam dalam hubungan silaturahim tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang mengakhiri pula perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini karena keterbatasan waktu. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari pelajaran kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Muslimat, para pemirsa TV Roja, para pendengar Radio Roja, TV Aliman dan Radio Aliman, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada penghujung dari kajian kita ini, mari kita terus tingkatkan ibadah kita, amal-amal soleh kita, apalagi kita baru melewati bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan penuh harapan semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Maka marilah kita tingkatkan. Kemudian kita terus berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Azza wa Jalla segera mengangkat wabah yang menimpa kaum muslimin atau menimpa umat dan masyarakat di negeri ini dan dimanapun mereka berada. Kita hanya bergantung pada Allah Azza wa Jalla dan tetap mengikuti arahan-arahan yang baik dan positif dari ulil amri agar kita dapat kembali kepada kondisi yang lebih baik, ya, sebagaimana sebelum datangnya wabah ini. Dan doa harus kita tingkatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu jangan kita mengandalkan diri kita dalam menyelesaikan masalah ini. Jangan hanya mengandalkan diri kita atau kemampuan yang kita miliki. Tapi hendaklah kita pertama kali memohon pada Allah Azza wa Jalla. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah yang Maha Kuasa untuk mengangkat wabah ini. Kemudian yang kedua kita lakukan upaya-upaya mencegah atau menjaga diri kita dan keluarga kita, masyarakat kita dari terjangkitnya wabah ini. Semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Dia yang menentukan segala sesuatu, Dia yang mengatur segala sesuatu, dan Dia Maha Kuasa untuk mengangkat wabah ini dengan secepatnya. Ya, karena Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah hidupkan kita di atas tauhid dan sunnah Nabi SAW. Dan Allah matikan kita di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi SAW. Aqulu qawli hadha. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas semua perhatian yang telah diberikan dalam mengikuti kajian ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.